Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizila Elki dengan NIM 2348201078 dari kelas 5B Farmasi. Pada video ini, saya akan membahas materi kimia bahan alam, terkhususnya tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia bahan alam dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Haryade Saputra, MSI. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Senyawa ini bersifat basa dan memiliki atom nitrogen. Karena aktivitas farmakologinya yang cukup kuat, alkaloid itu sering dimanfaatkan dalam dunia medis. Nah, untuk klasifikasi alkaloid dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah alkaloid sejati yang berasal dari asam amino dan memiliki nitrogen yang terdapat dalam cincin. Contohnya adalah morfin dan atropin. Nah, untuk kelompok yang kedua itu ada protoalkaloid. Masih berasal dari asam amino, tetapi nitrogennya tidak berada di dalam cincin. Contohnya yaitu efedrin. Kemudian, kelompok yang terakhir yaitu pseudoalkaloid yang tidak berasal dari asam amino. Contohnya adalah kafein. Nah, apa saja contoh alkaloid dan apa saja manfaat dari contoh tersebut? Beberapa contoh alkaloid yang sering kita temui antara lain yaitu morfin sebagai pereda nyeri yang kuat, kemudian ada kafein yang berfungsi sebagai stimulan, kemudian nikotin yang bersifat adiktif, serta quinin yang digunakan sebagai obat malaria. Kita masuk pada materi kedua yaitu tentang glikosida. Glikosida adalah senyawa yang tersusun atas 2 bagian, yaitu bagian gula yang disebut dengan glikon dan bagian aktif non-gula yang disebut dengan aglikon. Nah, jika glikosida ini dihidrolisis, maka akan terpecah menjadi gula dan aglikonnya. Apa saja jenis-jenis dari glikosida? Berdasarkan jenis aglikonnya, glikosida dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada glikosida jantung yang memengaruhi kerja jantung. Yang kedua ada glikosida flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. Yang ketiga glikosida saponin yang berperan untuk menghasilkan busa. Kemudian ada glikosida antraquinon yang bersifat sebagai pencahar. Nah, apa saja contoh-contoh dari glikosida tersebut? Contoh glikosida antara lain digoxin yang mampu meningkatkan kontraksi jantung. Kemudian ada rutin yang berfungsi untuk memperkuat pembuluh darah, dan amigdalin yang terdapat pada beberapa jenis biji-bijian. Materi ketiga yaitu tentang saponin. Apa sih pengertian dari saponin? Nah, saponin merupakan senyawa glikosida yang memiliki 2 sifat, yaitu larut dalam air dan juga larut di dalam lemak. Karena sifat inilah saponin dapat menghasilkan busa saat dikocok dengan air. Nah, bagaimana dengan struktur saponin? Secara struktur, saponin tersusun atas bagian aglikon yang disebut dengan sapogenin dan bagian glikon berupa 1 atau lebih molekul gula. Sapogenin ini bisa berupa triterpenoid ataupun berupa steroid. Nah, apa saja contoh dari saponin? Beberapa contoh saponin antara lain ada ginsenosida dari ginseng yang berfungsi meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Kemudian ada glycyrrhizin dari akar manis yang memiliki efek antiinflamasi dan mampu melindungi hati. Nah, selain itu, contoh yang lain adalah diosgen dari ubi gadung, diketahui memiliki potensi sebagai anti kanker. Sebagai kesimpulan, alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan senyawa kimia bahan alam yang memiliki banyak manfaat, terutama di bidang kesehatan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.